Ranti, gadis muda yang anggun dan berwibawa, baru saja menyelesaikan pendidikan panjangnya di pondok pesantren Lirboyo. Ia memiliki keinginan besar untuk kembali ke desanya dan berbagi ilmu dengan penduduk di sana. Namun, setibanya di desa, ia merasa ada yang janggal. Desa tampak sunyi dan penduduknya hidup dalam ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan sedang mengintai mereka. Kakek Ranti, seorang sesepuh desa yang bijak dan dihormati, menyambut kepulangannya dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Saat malam menjelang, kakek Ranti mengajak cucunya itu duduk di ruang tengah dan mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ranti adalah pewaris ajian rengkah gunung, ilmu warisan leluhur yang sangat kuat, yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hati tulus untuk melindungi kebenaran. Kakek bercerita tentang sosok misterius yang telah menghantui desa selama beberapa bulan terakhir. Sosok tersebut dikenal sebagai Damar, pemuda yang memiliki ajian rudal Arab, ilmu hitam yang sangat mematikan. Kakek meminta Ranti untuk berhati-hati, karena Damar tampaknya memiliki ambisi untuk menguasai desa dengan kekuatannya. Ranti berjalan di antara pepohonan hutan yang diselimuti kabut tebal. Ia baru saja selesai berziarah ke makam leluhur di pinggir desa, mencoba mencari ketenangan dan petunjuk tentang energi jahat yang dirasakannya sejak tiba di kampung halaman. Namun, di tengah sunyi, tiba-tiba ia mendengar bisikan lembut namun dingin, memanggil namanya dari balik pepohonan. Ranti, Ranti. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tetap melangkah maju dengan penuh keberanian, seolah menantang suara gaib yang mengganggunya. Kabut semakin tebal, dan udara di sekitarnya menjadi dingin. Lalu, dari balik bayangan pohon besar, sosok seorang pemuda muncul. Wajahnya tampan namun penuh kegelapan, dengan mata yang memancarkan ambisi dan kekuatan. Senyum tipis terukir di bibirnya saat ia menatap Ranti dengan pandangan tajam. "Aku sudah menunggumu, pewaris ajian rengkah gunung," ucap pemuda itu, suaranya rendah namun penuh kesombongan. Ranti menggenggam keris di balik jubahnya, bersiap untuk berjaga-jaga. "Siapa kau?" "Namaku Damar," jawab pemuda itu dengan nada yang tenang namun mengancam. "Aku pengembara yang telah lama mempelajari kekuatan ajian rudal Arab. Desa ini akan menjadi milikku, dan tidak ada satupun yang bisa menghentikanku, termasuk kamu." Ranti merasakan hawa panas dan dingin yang memancar dari Damar, membuatnya yakin bahwa pemuda di depannya ini bukanlah orang biasa. Ia menyadari bahwa dirinya tengah berhadapan dengan seseorang yang memegang ilmu hitam tingkat tinggi. "Kau salah. Desa ini adalah tanah kelahiran leluhurku, dan aku akan melindunginya sampai kapanpun," jawab Ranti dengan suara mantap, meskipun ada sedikit ketegangan dalam nadanya. Damar tertawa kecil, memandang Ranti dengan sinis. "Kita akan lihat sejauh mana kekuatanmu bisa melindungi desa ini." Dengan senyum penuh ancaman, Damar melangkah mundur ke dalam kabut, menghilang tanpa jejak. Ranti berdiri sendiri, namun hatinya penuh tekad, tahu bahwa pertarungan besar menantinya. Malam telah larut ketika Ranti kembali ke rumah kakeknya, dengan perasaan gelisah yang bercampur tekad kuat. Pertemuannya dengan Damar di hutan menyadarkannya akan ancaman besar yang kini mengintai desanya. Ranti tahu, dirinya bukan lagi hanya seorang santri biasa. Ia adalah pewaris ajian rengkah gunung, sebuah ilmu kuno yang diwariskan dari leluhur untuk melindungi kebenaran dan ketentraman desa. Namun, ia juga sadar bahwa ilmunya belum cukup untuk menghadapi kekuatan gelap Damar. Di tengah malam yang sunyi, Ranti pergi ke tempat yang diajarkan oleh kakeknya. Sebuah lapangan kecil di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon tua dan batuan purba yang dianggap suci oleh penduduk desa. Di bawah sinar bulan purnama yang samar, Ranti duduk bersila, merapal doa dan mantra untuk memusatkan pikirannya. Dia merasa energi bumi mulai mengalir melalui tubuhnya, mengisi jiwanya dengan kekuatan yang hangat dan menenangkan. Ranti mulai melatih ajian rengkah gunung, melantunkan mantra yang membuat tanah di bawahnya bergetar halus. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa getaran magis yang merambat ke tanah, membuatnya seolah menyatu dengan alam di sekitarnya. Ranti perlahan-lahan mengangkat tangannya, dan dengan gerakan yang anggun namun penuh tenaga,
ia menghentakkan tangannya ke tanah. Seketika, retakan kecil muncul di permukaan bumi, membentang seperti akar yang menjalar. Namun, Ranti tahu ini belum cukup. Ajian rengkah gunung bukan hanya soal kekuatan fisik. Ia harus memurnikan hatinya, menjaga keseimbangan antara amarah dan ketenangan. Kakeknya selalu mengajarkan bahwa ajian ini hanya bekerja bagi mereka yang memiliki niat tulus untuk melindungi, bukan untuk menguasai atau menghancurkan. Dengan napas yang stabil, Ranti melanjutkan latihannya, mengulangi gerakan dan mantranya hingga ia merasa lelah namun puas. Dalam kesunyian malam, tiba-tiba terdengar suara burung hantu yang menyerukan peringatan. Ranti membuka matanya, merasakan hawa dingin yang menembus tubuhnya. Ia tahu bahwa waktu semakin mendesak, dan damar bisa datang kapan saja. Namun, ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi desanya hingga tetes darah terakhir. Dengan penuh tekad, Ranti kembali ke rumah, membawa keyakinan bahwa ia siap menghadapi ancaman apapun yang akan datang. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar bulan yang sesekali menembus kabut tebal yang menyelimuti desa. Suasana terasa mencekam, dan angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah. Para penduduk desa, yang biasanya sudah tertidur, kali ini bersembunyi di balik pintu dan jendela, mengintip dengan ketakutan yang tak terucapkan. Desas-desus tentang Damar, sosok misterius yang memiliki ajian rudal Arab, telah menyebar, dan malam ini ketakutan itu terasa nyata. Mereka tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah lapangan desa yang kosong, Ranti berdiri tegak, memandang sekitar dengan tatapan tajam dan penuh kewaspadaan. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha mengendalikan napasnya. Ranti tahu bahwa ini adalah saat yang sudah ditakdirkan, saat di mana ia akan mempertaruhkan seluruh kekuatannya untuk melindungi desanya dari ancaman yang dibawa Damar. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang sinis terdengar dari balik kabut. Dari bayangan gelap muncul Damar, mengenakan pakaian serba hitam dengan senyum licik yang menghiasi wajahnya. Sorot matanya tajam, penuh ambisi dan kesombongan, seolah-olah ia sudah memenangkan pertarungan ini bahkan sebelum dimulai. Jadi, inilah pewaris ajian rengkah gunung yang dikisahkan leluhur. Damar mengejek, dengan nada suara rendah yang mengancam. Menurutku, kau terlalu lemah untuk ilmu sekuat itu. Ranti tidak terprovokasi. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia menjawab, ini bukan soal kekuatan untuk menaklukkan, Damar. Ini adalah kekuatan untuk melindungi. Kau tidak akan pernah memahaminya. Damar tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya, merapal ajian rudal Arab dengan cepat. Energi hitam pekat mulai berkumpul di sekelilingnya, menciptakan kilatan petir kecil yang memancarkan aura kehancuran. Dalam sekejap, ia menghentakkan tangannya ke tanah, menciptakan ledakan energi yang mengarah langsung ke Ranti. Ranti dengan sigap menghindar, berlari cepat ke sisi lain lapangan, namun energi dari ajian rudal Arab itu terlalu kuat, menghancurkan tanah di sekelilingnya. Tanpa ragu, Ranti membalas serangan dengan ajian rengkah gunung. Ia memusatkan kekuatannya, merasakan aliran energi bumi di bawah kakinya, lalu menghentakkan tangan ke tanah. Getaran besar menjalar, membelah bumi dan menciptakan retakan-retakan panjang yang mengarah ke posisi Damar. Damar terkesiap, namun berhasil melompat menghindar dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan itu semakin intens. Setiap serangan yang mereka luncurkan menciptakan ledakan energi yang menggetarkan desa. Tanah merekah, pepohonan roboh, dan udara dipenuhi suara gemuruh yang menggetarkan nyali. Damar, yang semakin putus asa, merapalkan mantra terakhirnya, menggabungkan seluruh kekuatannya dalam satu ledakan besar. Energi hitam pekat berputar di sekelilingnya, membentuk tombak energi yang mengarah langsung ke Ranti. Namun, Ranti sudah siap. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan mengucapkan mantra terakhir ajian rengkah gunung, mantra yang diwariskan oleh leluhur sebagai puncak kekuatan ajian itu. Tanah di bawahnya bergetar lebih keras, merespons tekadnya untuk melindungi desa. Ketika tombak hitam Damar melesat cepat, Ranti menghentakkan kedua tangannya ke tanah,
menciptakan dinding energi yang tak terlihat namun sangat kuat. Tombak Damar hancur saat menyentuh dinding energi tersebut, pecah menjadi serpihan kecil yang berterbangan di udara. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Damar terbuka lebar, menciptakan jurang dalam yang menelan tubuhnya. Damar berteriak putus asa saat ia terseret ke dalam kegelapan, kekuatannya lenyap bersama tanah yang menutup perlahan. Saat malam kembali sunyi, Ranti berdiri di tengah lapangan desa, tubuhnya lelah namun matanya memancarkan ketenangan. Para penduduk yang menyaksikan dari kejauhan keluar perlahan, mendekati Ranti dengan kagum dan penuh rasa syukur. Mereka tahu bahwa malam itu, Ranti telah menyelamatkan mereka dari ancaman besar. Dan sebagai pewaris ajian Rengkah Gunung, Ranti kini menjadi pelindung yang akan selalu siap menjaga desa dari segala bahaya. Fajar menyingsing perlahan, membawa cahaya lembut yang menggantikan kegelapan malam penuh ketegangan. Ranti berdiri di lapangan desa, tubuhnya berbalut luka, namun matanya tetap memancarkan kedamaian. Di sekitarnya, penduduk desa yang tadi menyaksikan pertarungan menegangkan itu mulai keluar, mendekatinya dengan wajah penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Mereka tahu, desa mereka telah diselamatkan oleh gadis yang berani ini, pewaris sejati ajian Rengkah Gunung. Kakek Ranti berjalan pelan ke arahnya, matanya berkaca-kaca penuh kebanggaan. "Kau telah membuktikan dirimu, Ranti," ucapnya pelan namun bergetar. Ranti tersenyum tipis, merasakan kebahagiaan yang dalam. Ia menyadari bahwa tanggung jawab yang dipikulnya baru saja dimulai. Desa ini, tanah kelahirannya, kini berada dalam perlindungannya, dan ia telah bersumpah untuk menjaga kedamaian di tanah leluhurnya. Hari itu, para tetua desa berkumpul dan memberikan penghormatan kepada Ranti, mengangkatnya sebagai pelindung desa, seseorang yang akan menjaga keseimbangan dan melawan kekuatan jahat yang mungkin datang di masa depan. Ranti menerima tugas itu dengan penuh rasa syukur dan keteguhan hati. Di puncak bukit desa, saat sinar matahari pagi menyentuh wajahnya, Ranti menatap jauh ke cakrawala. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk menjaga desanya dengan segala kekuatan yang ia miliki. Masa depan mungkin penuh tantangan, tetapi Ranti, sang pewaris ajian Rengkah Gunung, kini siap menghadapi segalanya.